Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 10 Agustus 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Sesungguhnya keselamatan dari Tuhan adalah anugerah yang Ia berikan secara cuma-cuma, karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk diselamatkan. Hanya melalui kasih karunia-Nya saja kita bisa diselamatkan. Maka dari itu, ketaatan akan keselamatan sangat berarti. Jadi lakukan semua perintah-Nya dengan taat untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Bapa berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena pengorbanan anak-Mu lah kami yang berdosa diselamatkan dan dibaharui. Bapa, berikan kepada kami belas kasihan yang daripada-Mu, sehingga kami yang sudah diselamatkan juga akan mengabarkan keselamatan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berkati ibadah hari ini, supaya mendatangkan keberanian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita datang memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita buat iblis
Ku tak dapat hidup
kami hanya Yesus. Ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami boleh mengikuti ibadah ini secara online. Kami tahu bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang berjalan bersama dengan kami. Mampukan kami ya Tuhan, hari ini kami bukan cuma menjadi penyampai dan juga pendengar yang baik. Tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berbuah. Bagi kerajaan-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa, siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan ini tema MDC Medan adalah Arise. Dan di minggu pertama, minggu lalu, Gembala kita Bapak Pendeta Antoni Iwan sudah mengajari kita tentang satu topik yang luar biasa yaitu Wake Up dari kisah seorang Gideon. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang namanya Do It atau lakukanlah dari seorang tokoh yang namanya Yunus. Bicara tentang Yunus, pasti kita semua langsung teringat tentang ikan yang besar yang menelan dia 3 hari 3 malam. Atau kita juga teringat tentang bagaimana dia lari dari panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bicara tentang Yunus, saya jadi teringat tentang sebuah kisah seorang pendeta yang rindu jemaatnya bisa bertumbuh dan berkembang semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Satu kali pendeta ini menyiapkan dirinya baik-baik dalam menyiapkan sebuah khotbah. Dia berpuasa, dia mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia menghasilkan sebuah khotbah yang sangat mengesankan pada jemaatnya. Dan jemaatnya begitu diberkati. Dan uniknya adalah di minggu ke depan pendeta tersebut membawakan lagi topik yang sama yang sudah dibawakannya minggu lalu. Begitu juga alangkah terkejutnya bahwa minggu depannya lagi sampai minggu ketiga pendeta tersebut masih membawakan topik khotbah yang sama. Sehingga hal ini menimbulkan sedikit kegaduhan di antara jemaat. Lalu kemudian para pemimpin jemaat, lalu kemudian beserta dengan beberapa jemaat mendatangi pendeta tersebut dan bertanya kepada bapak itu, Pak, kenapa bapak kok khotbah hal yang sama berturut-turut selama 3 minggu? Lalu pendeta tersebut lalu tersenyum dan lalu cuma mengatakan, berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang dikerjakan oleh pendeta tersebut, pendeta itu tahu benar. Pendeta itu mengerti sekali kenapa dia harus mengulang-ulangi itu. Karena dia berkata bahwa kalau sebagian dari kita sudah melakukan firman Tuhan, kalau di antara kita semua sudah melakukan firman Tuhan yang sudah saya bagikan selama 3 minggu berturut-turut, barulah saya akan melanjutkan kepada topik khotbah yang baru. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ternyata banyak orang percaya yang suka mendengar firman Tuhan, suka mendengar peneguhan yang baru, informasi yang baru, suka mengenal firman Tuhan lebih dalam, tapi belum tentu kita melakukannya. Sama seperti tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bicara tentang Yunus. Kalau bicara tentang Yunus, Yunus kita tahu dia adalah seorang nabi yang namanya pertama kali muncul pada saat Raja Yerobeam kedua. Dia muncul di situ dan kemudian Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat, untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan kasih karunia Tuhan bagi kota itu. Nah, kalau kita melihat kitab Yunus ini termasuk adalah kitab dari nabi-nabi kecil. Maksudnya di sini bukan berarti Nabi Yunus memiliki dampak yang kecil. Bukan berarti seperti itu. Tapi kitab nabi-nabi kecil artinya jumlah kitab atau jumlah ayat pasal di dalam kitab tersebut adalah jumlahnya sedikit. Kita tahu bahwa Yunus itu cuma terdiri dari 4 pasal. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara juga bisa ikut membacanya secara lengkap. Cerita ini dari Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal yang keempat. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari Yunus ini? Sangat luar biasa. Banyak sekali.
Oleh karena itu hari ini saya akan membatasi kepada Yunus pasal 1 saja. Dan saya berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan mulai dari Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Saya stop sampai kepada pasal 1 ini. Nah, di dalam pasal 1 ini kita dapat mengerti bahwa di sepanjang Alkitab Tuhan itu berbicara kepada manusia berulang-ulang kali. Baik melalui perantaraan para nabi, para imam maupun orang-orang yang lain. Tuhan selalu berbicara. Dan poin pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus adalah Tuhan masih berbicara sampai saat ini. Kalau di masa lalu Tuhan berbicara kepada Yunus bin Amitai, maka saat ini saya percaya Tuhan juga berbicara kepada Anda dan saya. Saya percaya bahwa tidak ada hal yang lebih penting di dunia ini selain belajar untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu bisa membedakan antara suara Tuhan, suara hati kita dan suara musuh kita. Sehingga kita tidak hidup di dalam arah yang salah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 3-4 mengingatkan kepada kita, menggambarkan bahwa kita itu seperti domba-domba dan domba-domba itu harus mendengar dan mengenal suara gembalanya. Kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, maka so pasti arah tujuan hidup kita pasti juga tidak jelas. Yeremia 15 ayat 16 bahkan menambahkan bahwa ketika dikatakan apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Nabi Yeremia begitu bersuka cita ketika dia mendengar firman Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita begitu senang, begitu bersuka menikmati setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu? Apakah kita menjadi orang yang rajin membaca firman Tuhan setiap hari? Saya percaya bahwa banyak dari kita yang rindu mendengar suara Tuhan. Tapi kebenarannya Bapak Ibu bahwa kerinduan Tuhan untuk berbicara kepada kita itu jauh lebih besar dari kerinduan kita untuk mendengar suaranya. Terbukti dari firman Tuhan yang kita miliki Alkitab. Itu ditulis dalam tempo waktu 1500 tahun oleh 40 penulis yang berbeda-beda dari strata paling atas sampai paling bawah. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan kita, menyampaikan pesan dengan kita, berbicara kepada kita. Masalahnya kalau Tuhan terus berbicara sampai hari ini, apakah kita masih terus mau mendengar Tuhan sampai hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita perlu tenang. Kalau kita berada dalam tempat keramaian dan lalu kita menerima sebuah telepon, maka akan sangat menyulitkan sekali untuk mendengar dengan jelas orang yang berbicara di balik telepon. Karena apa? Karena ada banyak suara yang mendistorsi suara dari telepon kita. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Biasanya kita akan memasang handsfree. Handsfree tujuannya adalah suara itu langsung diperdengarkan di dalam lubang telinga kita dan langsung juga mengisolasi suara yang ada di luar. Sehingga kita bisa mendapatkan situasi yang lebih tenang dan kita bisa mendengarkan suara lawan bicara kita dengan lebih jelas. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya Tuhan selalu berbicara dan Tuhan masih berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tuhan bisa bicara lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Tuhan bisa bicara lewat orang lain, otoritas di atas kita, orang-orang teman sepelayanan kita, orang-orang yang sederajat dengan kita, istri kita, mungkin anak kita, bahkan orang lain, bahkan musuh kita. Dan bahkan Tuhan bisa bicara lewat apa? Keadaan di sekeliling kita. Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Tuhan bisa bicara lewat penyembahan, lewat doa, puasa, mimpi, visi, atau impresi. Tuhan bisa pakai segala cara untuk berkomunikasi dengan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Poin yang pertama adalah Tuhan masih berbicara sampai pada hari ini. Kita masuk di ayat yang kedua. Yunus 1 ayat yang kedua berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di poin ini kita dapat belajar bahwa ternyata ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, perkataan Tuhan atau firman Tuhan atau perintah Tuhan tidak selalu itu tentang hal yang kita sukai.
Kadang-kala apa yang Tuhan katakan itu bertentangan dengan hati nurani kita. Bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Bayangkan seorang Nabi Yunus, dia adalah seorang nabi dari kerajaan utara di Israel. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ke kota yang menjadi musuh besarnya. Ibu kota Asyur. Itu musuh besar daripada orang Israel. Pasti tidak masuk dalam logika Yunus. Oleh karena itu, ini pasti tidak menyenangkan bagi Yunus. Itulah sebabnya nanti kita baca di ayat yang berikutnya, Yunus melarikan diri. Kita seringkali sebagai orang percaya seringkali suka memilih-milih mana ayat yang enak, mana ayat yang mau kita lakukan, dan juga mana ayat yang mungkin nampaknya terlalu berat atau kita merasa enggan untuk melakukannya. Kita suka pilih khotbah yang isinya lucu-lucu, mungkin yang isinya lelucon. Kita suka khotbah yang isinya cuma mensupport kita, tapi kita benci sama khotbah yang kemudian membuat kita duka karena mengingatkan semua dosa dan kesalahan kita. Itulah sebabnya Eric Mason pernah mengatakan demikian. Dikatakan kebanyakan dari kita menyukai apa yang Tuhan katakan. Sampai akhirnya kita dipanggil untuk melakukannya. Setiap kita mungkin senang mendengar firman Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak khotbah, banyak ibadah yang bisa kita ikuti secara maya, secara dunia digital, secara daring. Tapi berapa banyak dari khotbah yang kita dengar yang kemudian kita lakukan. Tema hari ini do it, lakukanlah, bukan hear it saja. Bukan cuma mendengar tapi melakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu hal yang benar saja, tidak membuat kita serta-merta lalu kemudian melakukannya. Itulah sebabnya apa yang terjadi dalam kehidupan si Yunus. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu itu firman Tuhan. Tapi dia enggan melakukannya. Kita perlu ingat Bapak Ibu sekalian bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Bukan untuk menyenangkan kita. Tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kisah hidup kita itu adalah histori atau rencana Tuhan atau ceritanya Tuhan. Bukan tentang cerita kita. Itulah sebabnya bahwa firman Tuhan ketika datang dalam kehidupan kita tidak perlu melulu harus sesuai dengan kehendak kita. Bisa saja bertentangan. Pertanyaan adalah kalau itu bertentangan dengan isi hati kita, apakah kita mau melakukannya? Sepanjang sejarah Alkitab kalau kita baca, orang-orang yang melakukan firman Tuhan juga tidak selalu kok mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Bayangkan saja Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak pernah tahu ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Itu membuat mereka masuk ke dalam perapian. Daniel ketaatannya untuk terus menyembah Tuhan 3 kali sehari. Meskipun ada ancaman membawa dia masuk ke gua singa. Abraham demi menaati perintah Tuhan. Dia harus dengan rela hati menyerahkan Ishak anaknya di atas gunung Moria. Suatu janji yang sudah dia tunggu 25 tahun. Dari umur 75 sampai 100 tahun. Ketika janji itu digenapi, Tuhan minta anaknya dipersembahkan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ketika itu diberitakan sama kita belum tentu menyenangkan hati kita. Tapi percayalah bahwa kalau kita melakukannya ada sukacita yang jauh lebih besar dari semua ketidaknyamanan yang mungkin saja akan kita alami kalau kita mau dengar firman Tuhan. Yunus 1 ayat 3 dikatakan tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan yang lalu naik ke kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus mendengar firman Tuhan, saatnya bagi dia untuk memberi respon. Tapi respon yang diberikan oleh Yunus adalah malah melarikan diri dari panggilan itu. Hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah kita perlu waspada bahwa ada selalu saja kapal yang bisa membawa kita ke arah yang sebaliknya dari tujuan yang Tuhan ingin kita pergi. Yunus ketika disuruh ke Niniwe dia malah pergi ke Tarsis melalui Yafo dan ada sebuah kapal tersedia untuk dia di situ. Bapak Ibu sekalian, waktu kita mendengar firman Tuhan,
dan perlu kita responi, selalu saja ada pilihan-pilihan lain untuk membuat kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada saja mungkin alasan-alasan yang mungkin masuk akal yang membuat kita tidak langsung melakukan firman Tuhan. Ada saja yang membuat kita menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Selalu ada kapal yang bergerak ke arah sebaliknya dari apa yang Tuhan ingin kita tuju. Waspadalah. Kalau itu ada menjadi pilihan datang dalam kehidupan kita, meskipun ada pilihan yang lain, tetap pilih untuk taat, tetap pilih untuk do it, tetap pilih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita bermain-main dengan Tuhan sama seperti ketika seorang anak bermain-main dengan anugerah dari bapaknya. Ketika seorang anak bandel, maka bapaknya akan mulai memberi peringatan. Nah, jangan begitu. Bapak hitung dalam ketiga ya, kamu harus masuk rumah. Kalau enggak nanti Bapak hukum kamu. 1, anaknya masih di luar, masih main-main. 2, anaknya masih ngeyel, masih main di luar. 2,5. Ketika sudah sampai 2,5, anaknya mulai memperhatikan dengan sigap. Lalu kemudian pas 3, anaknya berlari masuk. Tapi karena sudah telat, tetap dihukum oleh orang tuanya. Bukankah demikian juga yang sering kita lakukan kepada Tuhan? Bahwa kita menganggap kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu seperti mempermainkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita pikir kalau kita masih tetap diam di dalam dosa kita masih tidak melakukan panggilan kita, maka dia akan bersabar. Mungkin ini masih hitungan 1, mungkin ini masih hitungan 2, masih 2/4. Tunggu sajalah. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kapan waktu kita habis. Oleh karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, sesaat itu juga harusnya kita merespon dengan melakukannya. Melakukannya tanpa menunda. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa dari kota Yafo itu menuju ke kota Niniwe dibandingkan dari kota Yafo ke kota Tarsis itu sangat beda sekali jaraknya. Dari kota Yafo ke Niniwe, dari tempat Yunus berada, itu menuju ke Niniwe itu cuma berkisar 500 mil atau 800-an kilometer. Sedangkan jarak antara Yafo dengan Tarsis itu jaraknya 2.500 mil atau 4.000-an kilometer. Hampir 5 kali lipat jaraknya antara posisi dia sekarang ke tujuan Tuhan daripada posisi dia ke tempat pelarian dia. Bapak Ibu sekalian, dari ini kita dapat mengenal bahwa seringkali kita melakukan usaha yang jauh lebih besar, upaya yang jauh lebih besar untuk tidak taat. Padahal untuk taat upayanya kecil. Tapi kita lebih memilih melakukan upaya yang jauh lebih besar. Harganya lebih mahal untuk tetap tidak taat. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa untuk taat itu tidak mudah. Tapi jauh lebih tidak mudah kalau kita hidup di dalam ketidaktaatan. Sekali lagi, memang untuk taat itu tidak mudah. Tapi jauh lebih tidak mudah lagi kalau kita hidup di dalam ketidaktaatan. Kita akan jauh dari tujuan Tuhan. Kita akan membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu kalau kita tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tahu firman Tuhan dalam kehidupan kita, pastikan kita segera melakukannya. Musuh selalu pengen membuat kita tidak menjalankan panggilan kita. Musuh selalu membuat kita supaya menyerah, tidak melanjutkan atau bahkan pergi melenceng dari tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Anda dan saya meresponi saja tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya Tuhan akan provide. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang seperti Dia inginkan. Tuhan akan pakai untuk kita untuk memuliakan Tuhan lebih lagi di generasi ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian alasan terbesar bagi Yunus tidak ke Niniwe? Pasti Yunus punya alasan tersendiri. Tadi saya bilang bahwa ketika dia menolak untuk melakukan firman Tuhan, Yunus pasti punya alasan. Kita tahu bahwa tadi saya sudah sempat katakan bahwa Niniwe adalah ibu kota dari musuhnya. Dan musuhnya ini, bangsa Asyur ini terkenal sangat kejam. Mereka itu bahkan suka membunuh. Bahkan ada sejarah mengatakan bahwa setiap tawanan itu dikatakan ditanam di tanah, tinggal kepalanya saja dan dibiarkan sampai mati. Dan bahkan ada beberapa daerah yang untuk menunjukkan bahwa mereka pernah ke sana dan menguasai di sana. Mereka membuat tumpukan tengkorak.
Sehingga menjadi peringatan bagi orang-orang yang lewat di situ. Bahwa bangsa Asyur pernah di situ. Dan kepada bangsa yang tidak pantas untuk diampuni inilah kemudian Tuhan mengirimkan Niniwe ke sana. Sudah pasti Niniwe menolaknya. Yunus menolaknya. Alasan terbesar bagi Yunus kenapa tidak mau ke Niniwe bukan karena hal yang lain sebenarnya. Tapi karena apa? Tapi karena Yunus tidak mau orang Niniwe bertobat dan menerima anugerah daripada Tuhan. Yunus merasa bahwa mereka nggak pantas diselamatkan. Mereka nggak pantas menerima anugerah Tuhan. Yunus tidak terima kalau Tuhan mengasihi musuh mereka. Ini sungguh tidak masuk di akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi musuhnya? Itu tercatat dalam Yunus 4 ayat 1-2. Dikatakan dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Inilah alasannya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Masalah terbesar dari Yunus, kenapa Yunus tidak pergi, adalah karena Yunus tidak terima bahwa Tuhan mengasihi orang atau yang menjadi musuh daripada bangsa dan negaranya. Ini pernah diambil juga pesannya oleh Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 43-48 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus membawa perbedaan, satu standar yang lebih tinggi. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ayat 44-nya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Love your enemy. Bagi Yunus ini gak mudah diterima. Oleh karena itu Yunus buat alasan dalam hatinya, lalu dia pergi meninggalkan panggilan itu. Yunus menunda untuk melakukan panggilan itu. Yunus melarikan diri dari panggilan itu. Seringkali yang membuat kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak do it God's word adalah yang pertama, seringkali mungkin itu tidak masuk akal kita. Bagaimana mungkin Tuhan kok bisa mengasihi orang atau bangsa yang sebegitu bejatnya, sebegitu bengisnya. Begitu juga dalam khotbah kita yang minggu lalu, kita juga kadang gak masuk akal bagaimana mungkin Tuhan memakai Gideon yang hanya 300 orang dari yang tersedia 32.000 orang itu harus menghadapi 135.000 orang. Bapak Ibu sekalian, kalaupun pasukan Gideon genap semuanya, lengkap semuanya yang berjumlah 32.000 itu masih kalah jumlah banyak sekali dengan jumlah total daripada musuhnya yang 135.000. Tapi Tuhan hanya memakai 300 orang yang tidak sampai 1% jumlah daripada lawannya. Namun Tuhan bisa memakai 300 orang untuk membawa kemenangan dalam kehidupan Gideon. Demikian juga gak masuk akal bagi Yunus. Bagaimana Yunus harus pergi ke ibu kota musuh besarnya dan pergi di sana untuk memberitakan kasih Tuhan sehingga mereka bertobat dan diselamatkan. Tidak pas di hatinya Yunus, sepertinya mustahil untuk dilakukan. Seringkali itulah yang membuat kita kemudian berpikir ulang lalu kemudian kita menunda, kita melarikan diri, kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita lanjut lagi ke ayat yang keempat. Dikatakan apa respon Tuhan terhadap apa yang dilakukan sama Yunus. Dikatakan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Pelajaran berikutnya yang bisa kita dapatkan dari Yunus adalah Tuhan bisa memakai badai untuk mengingatkan tentang Yunus, tentang tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan bisa memakai badai untuk membangunkan kita. Membangunkan Yunus, membangunkan kita semua dari tidurnya kita tidak melakukan panggilan Tuhan selama ini. Tuhan bisa saja memakai badai dalam hidup ini untuk menyadarkan kita semua Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya nggak berkata bahwa semua badai itu karena akibat ketidaktaatan kita. Tapi ada beberapa badai yang memang kita tahu persis bahwa itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, untuk menolong kita, mengingatkan kita kembali akan tujuan Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Awak kapal di kapal itu bisa tahu persis bahwa badai ini bukan badai yang biasa. Badai ini sepertinya badai yang luar biasa yang gak pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka berseru-seru kepada Allah mereka masing-masing karena mereka tidak percaya sama Tuhannya Yunus. Mereka memanggil Allahnya masing-masing. Dan mereka semua ketakutan dan mereka tahu bahwa ini datangnya dari Yang Maha Kuasa. Karena ada masalah dan mereka mengundi dan terakhir memang Yunus yang kena. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata Tuhan bisa memakai badai untuk membangunkan kita, untuk mengingatkan kita. Dalam hal ini kita juga bisa belajar bahwa ternyata ketika seseorang sudah menghadapi maut, kan mereka menghadapi badai yang begitu besar yang menghadapi maut, orang langsung teringat sama Allahnya. Seringkali kita juga sama, ingat Tuhan kalau ada masalah, ingat Tuhan kalau di titik kritis, ingat Tuhan kalau sudah mau mati. Padahal harusnya kita mengingat Tuhan selagi kita hidup, selagi kita masih muda, bahkan sampai memutih rambut kita harusnya ikut Tuhan. Kisah Yunus menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, namun kita melarikan diri, maka tidak ada tempat bagi kita untuk dapat melarikan diri dan bersembunyi dari kasih karunia Tuhan dan rencana Tuhan bagi kita. Selalu ada cara Tuhan untuk mengambil kita kembali. Selalu ada cara Tuhan untuk memulihkan kita kembali, mengembalikan kita ke posisi awal. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita sedang tertidur atau kita sedang menjauh dari panggilan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita belajar supaya kita tidak membahayakan banyak orang. Ingat, ketidaktaatan Yunus berdampak membahayakan pada seisi kapal. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bebas punya pilihan dalam hidup ini. Kita bebas mengambil pilihan dalam hidup ini. Tapi tidak dengan akibatnya. Charles Spurgeon mengatakan demikian. Beberapa orang dibawa ke Tuhan dengan cara yang lembut. Namun ada beberapa hati yang memang hanya bisa datang kepada Tuhan melalui badai. Itulah sebabnya Yunus bisa kembali kepada panggilannya ketika dia melalui badai. Pernahkah ada dalam kehidupan kita, ada badai tertentu yang membuat kita kembali tersadar akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Bersyukurlah karena Tuhan sayang, karena Tuhan mau kita kembali kepada track dan rencananya. Yunus 1 ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu, dari mana engkau datang, apa negerimu, dari bangsa manakah engkau dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Badai membuat Yunus mengenali kembali siapa dirinya. Aku ini orang Ibrani, takut akan Tuhan. Aku punya Allah yang punya langit dan yang telah menjadikan laut dan daratan. Tapi ini cukup lucu karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan langit, yang mempunyai langit, pencipta lautan dan daratan. Namun dia bersembunyi dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita pasti capek untuk lari daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita sudah letih dengan kehidupan kita, maukah kita belajar untuk berhenti berlari dari Tuhan dan kita belajar untuk berjalan mendekat kepada Kristus. Badai membuat Yunus sadar akan tujuannya kembali. Bahkan dia sadar bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Badai membuat Yunus tersadar akan kesalahannya. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal tersebut supaya badai tersebut reda. Ini ada kita perlu tahu bahwa inilah momen di mana Yunus kemudian sadar akan kesalahannya. Bahwa dia selama ini lari dari panggilan Tuhan.
Tapi orang-orang yang mendengar bahwa Yunus diminta untuk dilemparkan itu tidak langsung serta-merta langsung melakukannya. Mereka berusaha menyelamatkan Yunus. Ya, 13 dikatakan, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Orang-orang ini akhirnya menyerah dengan usaha mereka menyelamatkan Yunus. Akhirnya mereka berseru bukan kepada Allah mereka lagi, tapi mereka kali ini berseru kepada Tuhannya Yunus. Mereka minta ampun kepada Allahnya Yunus. Lalu kemudian mereka melemparkan Yunus ke laut, lalu kemudian redalah laut tersebut. Karena apa? Mereka merasa serba salah. Mereka mau berusaha menyelamatkan, tapi kondisinya badai makin bergelora. Mau gak mau mereka ngambil jalan terakhir, mereka lemparkan. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang di awak kapal itu punya belas kasihan kepada Yunus yang tidak dia kenal sebelumnya. Yang Tuhannya tidak kenal sebelumnya. Bahkan kemudian mereka mau memanggil nama Tuhannya Yunus. Tapi Yunus tidak punya kasih yang sama kepada bangsa Niniwe, kepada kota Niniwe. Di mana orangnya tersebut juga gak pernah mengenal Tuhannya dan mereka butuh kasih karunia. Bayangkan. Yunus tidak sayang sama nyawanya orang-orang di awak kapal. Karena Yunus mereka semua dalam bahaya. Tapi orang-orang di dalam kapal malah memikirkan keselamatan Yunus. Oleh karena itu mereka berusaha menggayung kapal supaya sampai ke darat. Tapi mereka menyerah. Yunus rela mengorbankan dirinya karena dia sadar akan kesalahannya. Ketika Yunus kemudian dibuang, betul-betul badai pun reda. Di ayat yang ke-16 dikatakan orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Luar biasa, bukan cuma memanggil nama Tuhan. Bahkan mereka mempersembahkan korban dan mengikat komitmen. Membuat nazar di hadapan Tuhan. Luar biasa sekali. Orang-orang yang tadinya terhilang. Karena ketidaktaatannya Yunus, Tuhan memakai juga ketidaktaatan Yunus sehingga mereka akhirnya boleh mengenal Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya tahu bahwa ternyata keselamatan dunia ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena peran kita. Kalaupun kita tidak melakukan peran kita, janji Tuhan tetap iya dan amin. Firman Tuhan tetap akan terjadi baik dengan kita atau tanpa kita. Lebih bagus Bapak Ibu sekalian, kita ikut ambil bagian di dalam rencana penyelamatan yang luar biasa ini. Bahwa kita mau dipanggil untuk menjangkau setiap orang, memuridkan mereka dan mengutus mereka menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Di ayat yang ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika Yunus mengatakan satu ide bahwa lemparkan saja saya ke situ. Mungkin dalam pikirannya Yunus, Tuhan mungkin inilah akhir di mana aku hidup. Tuhan mungkin ini adalah akhir di mana aku menjadi seorang nabi. Menjadi perpanjangan perkataanmu. Sudah selesailah hidupku ini. Ketika dia dilempar, ternyata Tuhan menyelamatkan Yunus dengan mengutus seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Tuhan yang sama yang memberikan badai untuk menyadarkan Yunus adalah Tuhan yang sama juga mengirimkan ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Bapak Ibu sekalian, tujuan Tuhan mengirimkan badai bukanlah untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyadarkan kita. Bahkan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita dengan sempurna. Oleh karena itu, dari sini kita dapat tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua bagi Yunus. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga pernah memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan kesempatan itu? Apakah kita melakukannya dengan terbaik? Panggilan Tuhan kita lakukan atau kita tunda, bahkan kita melarikan diri daripadanya. Pelajaran hari ini mengingatkan kepada kita yang pertama, Tuhan masih berbicara dalam kehidupan kita. Memang perkataan Tuhan tidak selalu menyenangkan perkataan kita, tapi mengikuti dan melakukan perkataan Tuhan adalah satu hal yang lebih berluar biasa lagi. Ingat, selalu ada kapal yang bergerak ke arah yang berlawanan. Kita perlu waspada, tetap dalam tracknya Tuhan. Kita tidak dapat lari dan bersembunyi dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Tuhan memakai badai untuk membangunkan Yunus. Dan Tuhan juga menyelamatkan Yunus. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sebagai tindakan praktis kita? Yang pertama, bangunlah relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar Tuhan dengan jelas. Sehingga kita bisa mendengar instruksi Tuhan dengan jelas. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah lakukanlah apa yang kita dengar. Tanpa membuat alasan, tanpa menunda-nunda, dan tanpa melarikan diri. Lakukan saja meskipun awalnya tampaknya sulit. Dan yang ketiga, kita perlu tertanam dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada orang yang mengerti jelas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mulai melenceng, dia akan dipakai Tuhan untuk menolong kita, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Sehingga kita tetap dalam on track-nya Tuhan. Miliki keintiman Tuhan, lakukan firman Tuhan yang kita dengar. Kemudian milikilah komunitas yang aman dan sehat. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang komunitas yang aman, itu bicara memang kadang-kala terbalik dengan komunitas yang nyaman. Ada banyak orang pengen mencari komunitas yang nyaman, padahal yang paling penting adalah komunitas yang aman. Yang aman memang belum tentu nyaman, tapi yang nyaman belum tentu aman. Kalau kita naik kendaraan mobil, maka untuk pakai seat belt itu sesuatu yang tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Tapi itu membuat kita aman. Bapak Ibu sekalian, dalam berhidup berjemaat kita perlu ada orang yang kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada orang tersebut. Memang gak enak, rasanya seperti diawasi, rasanya seperti kok ditanya-tanya sudah baca Alkitab atau belum. Tapi Bapak Ibu, kita perlu komunitas yang bisa menolong kita. Di dalam gereja kita ada kesan. Di masa-masa sekarang ini apakah kita masih ikut kesan? Libatkan diri kita di dalam kesan sehingga kita bisa diingatkan, saling diperhatikan satu sama lain sehingga kita tidak keluar dari jalur dan kita tetap melakukan firman Tuhan. Pesan hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan, respon terbaik yang bisa kita lakukan adalah do it. Lakukanlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau berbicara dan Engkau sayang kepada kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan yang kedua bagi kami. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan, kalau engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan, lalu tahu bahwa Allah sedang mengingatkan kita tentang satu hal yang sudah pernah Dia nyatakan kepada kita, tapi kita mulai tunda, kita tidur tidak melakukannya lagi. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita hari ini kita arise, kita do it, kita lakukan apa yang pernah Tuhan taruh di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kalau engkau itu orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu dan hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada saat ini ya Tuhan. Yang mengerti dengan jelas bahwa badai ini adalah untuk mengingatkan aku. Badai ini adalah untuk menyadarkan aku. Jadikan kami sama seperti Yunus ya Tuhan yang menyerahkan diri kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan badai. Namun Engkau juga Allah yang akan menyelamatkan kami. Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami diberikan kemampuan dan kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Ajar kami, tolong kami, kuatkan kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Sehingga kami mau dengar-dengaran dan kami mau melakukan apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kami percaya kami sudah dimenangkan. Katakan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memampukan kau hidup melekat berakal di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah Tuhan menyinari dengan wajahnya, Tuhan menjauhkan engkau dari kecelakaan malapetaka, Tuhan melindungi keluar masukmu dimanapun, kemanapun kau pergi. Biarlah penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan anugerah yang berlimpah melalui Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendak-Nya dan di dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Yesus yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.